Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi farraha qulubana bihuduri syahri Rabiul Awwal, syahri Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asallahu ay yu'ti qulubana mahabbatan Nabi wa mahabbatan sunnatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di bulan Rabiul Awwal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan musim pertama. Makanya karena bulan dikenal dengan musim pertama, sehingga ketika bulan Rabiul Awal ini kemunculan semua buah-buahan. Cempedak sudah mulai muncul lagi, rambutan kemunculan. Kenapa? Seakan-akan mereka itu bergembira dengan kedatangan Nabi kita Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal ini. Dan patutlah kita sebagai orang beriman untuk bergembira dengan adanya Nabi kita Muhammad SAW. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan berkat fadlullah, karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira, wa khairum mimma yajma'un, dia adalah perkumpulan sebaik-baik perkumpulan apa yang mereka kumpulkan. Nah, jadi kalau kita bergembira dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya Allah, maka itu sebaik-baik perkumpulan. Al-Imam Sayyuti mengatakan fadlullah itu adalah ilmunya Allah. Dan Nabi kita itu adalah kotanya ilmu. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku, katanya Nabi, kotanya ilmu, dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Kemudian tafsir wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Al-Imam Sayyidi juga mengatakan rahmatnya Allah itu adalah Nabi kita juga, karena Nabi diutus sebagai rahmat. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau wahai Nabi Muhammad diutus ke alam dunia ini, ke alam semesta ini, kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Nah, kalau seandainya terkumpul fadlullah, ilmunya Allah, dan ilmunya Allah itu terletak di diri Nabi, dan juga dengan rahmatnya Allah, dan rahmatnya Allah puncaknya adalah di diri Nabi juga. Apa yang diperintahkan oleh Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Nah, dari sinilah kita ketika datang bulan Maulid disuruh untuk bergembira. Abu Lahab saja bergembira dengan kelahiran Nabi sekali seumur hidup. Itu pun gara-gara itu dia di dalam neraka setiap hari Senin tidak masuk, tidak disiksa, dikasihkan dispensasi. Abu Lahab tuh. Padahal kan Abu Lahab ini lawan bininya Ummu Jamil tuh, laki bini cocok. Nang laki penjahat, nang bini penjahat juga, menjahati Nabi. Padahal Nabi kita itu kan keponakannya Abu Lahab.
Nah, tapi ketika Nabi lahir, Abu Lahab bergembira. Saking gembiranya dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, maka beliau membuktikan gembira itu dengan memerdekakan budak perempuannya yang bernama Thuwaibah. Sampai akhirnya Nabi menjadi Rasul. Lalu disitulah Abu Lahab menentang Nabi. Dan akhirnya Abu Lahab masuk neraka, diabadikan dalam surah Al-Lahab. Celakalah Abu Lahab dengan istrinya masuk neraka, di dalam neraka jahanam. Tapi di dalam mimpinya Sayyidina Abbas, ketika Abu Lahab sudah mati, Sayyidina Abbas bermimpi di suatu saat bertemu dengan Abu Lahab. Lalu Sayyidina Abbas bertanya, "Wahai Abu Lahab, gimana keadaanmu di alam sana?" Kata Abu Lahab, "Lam alqi khairan ba'dakum." Aku tidak mendapatkan kebaikan di alam kubur ini. Ya, kecuali kata Abu Lahab, setiap hari Senin aku diberikan dispensasi keringanan, tidak dihukum gara-gara bi'itaqati Thuwaibah, dengan sebab aku memerdekakan budak perempuanku yang bernama Thuwaibah atas kelahiran Nabi. Nah, dasar inilah kata ulama, kalau seandainya ada orang Islam bergembira dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, akan mendapatkan keuntungan besar dari Allah Ta'ala. Kalau Abu Lahab saja, musuh bebuyutan Nabi, sekali bergembira dengan kelahiran Nabi, gara-gara itu dapat dispensasi di dalam neraka, tidak disiksa setiap hari Senin. Lalu bagaimana kita orang-orang beriman yang setiap tahun bergembira, bahkan bukan setiap tahun, setiap malam Rabu di sini baca maulid bergembira dengan Nabi. Rasa-rasanya nggak mungkin gara-gara maulidan lalu masuk dalam neraka, itu nggak mungkin. Ya, kalau seandainya masuk neraka juga bahaya apa enggak? Nggak mungkin rasanya. Nah, kecuali ada orang bermaulidan tapi caranya salah. Memaulidan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita adakan konser dangdut umpama. Opo iki? Kan ada orang maulidan tapi penyanyi dangdut. Yang nyanyi dangdut bebinian nang pakaian kada cukup kain. Ini salah caranya. Caranya salah. Atau begalut laki perempuan bermaulidan di situ, kada pas di situ. Nah, jadi hendaklah bergembira. Nah, kita bergembira ini bermacam-macam caranya. Caranya kita itu bermacam-macam. Coba lihat kalau ada orang gembira itu. Ada orang gembira tertawa. Tapi apakah semua orang tertawa itu gembira? Enggak kan ya? Tapi pada umumnya biasanya kalau orang gembira tertawa. Tapi belum tentu juga semua tertawa itu menunjukkan gembira. Ada orang gembira dengan cara menangis. Terharu dia. Pulang haji atau dapat kuota haji tahun ini berangkat haji, menangis dia. Bertahun-tahun mengumpul duit, sekalinya berangkat haji juga. Hari apa kita bertakun di situ di Kemenak. Kan sudah ada 4 atau 5 tahun yang lalu mendaftar haji. Jadi datang ke Kemenak hendak bertakun, kira-kira tahun berapa berangkat. Jadi berangkatnya itu tahun 2079 kalau kada salah. 2079 jadi kita sawat mati ini. Bukan sawat mati lagi, sudah jadi tanah, sudah di dalam kubur. Ala kulli hal. Nah, itu saking susahnya haji lah. Nah, jadi ada orang gembira menangis. Bukan menangis sedih, tapi menangis gembira. Itu ada orang menikah. Ketika lakinya, aku terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Bebiniannya di samping atau di belakang di dalam kamar menangis. Jadi namanya kenapa nangis? Kada ketujuh kawin, ada mae ketujuh banar. Lalu kenapa menangis? Gembira, lancar banar. Calon ulun itu bukan calon sekarang, laki ulun menyambat
ijab kabul itu nah. Siangnya menangis, paginya menangis, malamnya menangis pula. Tapi menangis gembira. Janganlah. Caranya kan berbeda, paham aja orang. Nah, ada orang bergembira dengan cara apa ya? Jungkir balik, lari-lari, loncat-loncat. Ada nggak orang gembira seperti itu? Ada. Siapa itu? Pemain sepak bola. Gol, loncat dia, joget-joget di situ. Itu cara ekspresi kegembiraan tadi. Nah, begitu juga orang Maulid ini, mereka itu bergembira dengan Maulid ini bermacam-macam. Mengadakan kegiatan itu bermacam-macam. Ada orang yang memperingati Maulid dengan mengadakan lomba cerdas cermat. Ada orang memperingati Maulid dengan cara khitanan massal, ada juga. Memperingati Maulid dengan donor darah, ada juga. Ada orang memperingati Maulid dengan nikah massal. Nah, ini yang ramai nih. Nikah massal. Ada orang memperingati Maulid dengan sedekah. Dan pada umumnya ada orang memperingati Maulid ya seperti kita nih, mengadakan pengajian. Di dalam mengadakan pengajian peringatan Maulid itu pun juga bermacam-macam caranya. Boleh saja selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Di Jawa itu orang mengadakan Maulid pakai itu? Di daerah mana di Jawa tadi? Ini apa ngarannya ini? Masing-masing membawa bingkisan besek kah? Beember-ember, betalam-talam, ayam kampung ini. Itu adat mereka. Gembiranya begitu, dibacakan doa di masjid, hanyar makan bersama. Kita di kampung syekh. Makanya masing-masing memanggil orang. Makanya kalau di kampung acara Maulidan itu alahan daripada hari raya ramenya. Berkumpul semua orang. Di Madura juga begitu, makan rame-rame. Makanya orang kita nyebutnya bulan Maulud. Bukan Maulud, bulan mulut. Bulan mulut jadinya. Mulut, makan terus kita. Makan terus. Nah, ada yang berbagi duit. Daerah mana itu? Jadi tuan rumah mengadakan peringatan Maulid. Jadi yang datang masing-masing membawa ember. Dalam ember itu ada makanan, ada gula, ada tepung, ada apa, ada duitnya juga. Bergantung duit di bendera, duitnya jadi bendera 100 ribuan. Apalagi ramai datang di situ. Subhanallah, itu caranya. Nah, adat kita sebagian ada yang memasang hintalu, ada yang bergantung-gantung. Itu adat gembira. Walaupun ada sebagian guru mengatakan kalau usah bergantung-gantung, nanti waktu asrakal berabutan. Ya itu ada sebagian guru kada ketujuh dengan cara demikian. Tapi sebagian itulah ekspresi kegembiraan tadi. Jadi digantung dulu tuh, dibacakan Maulid. Dibacakan Maulid, setelah pas asrakal baru diambil. Seakan-akan apa? Ini sudah dibacakan Maulid barakah nih, ambil. Sensasinya di situ berabutan tadi. Nah, sebagian guru yang tidak sukanya karena ribut. Berhamburan. Tapi ada sebagian itulah sensasi. Ekspresi dari kegembiraan. Kalau bahari yang digantung tuh cuman hintalu apa, sekarang macam-macam. Digantung tarung, digantung sayur, digantung. Apalagi macam-macam duit digantung. Ya macam ember, gayung. Macam-macam, bantal, guling digantung semuanya. Boleh? Boleh saja. Ya, itu untuk ekspresi kegembiraan tadi. Walaupun tadi ada sebagian guru kada ketujuh, bukan kada ketujuh bebaginya, yang ributnya itu nang kada ketujuh. Nang apalagi nang hintalu pecucuk itu kita khawatir benar kalau berabutan itu. Injak tercucuk mata habis selesai. Tapi mudah-mudahan jangan sampai ada seperti itu. Nah, makanya yang baiknya supaya tidak ricuh ya berbagi. Insyaallah kami nanti di Pondok Nurul Anwar tanggal 8 itu Maulidan, pas tanggal 12 Rabiul Awalnya, tanggal 8 Oktober jam 8 pagi. Mudah-mudahan beberapa pian bisa datang.
Sabtu tanggal 12 jam 8 pagi mulai. Nah itu nanti kita berbagi, tapi ada door prize-nya. Ada ember, ada gayung, ya macam-macamnya, ada baju, ada surban, ada apa, berbagi-bagi. Mengulah kupon. Jadi kada bergantung. Supaya apa? Supaya ngambil jalan tengah. Ya, supaya kalau ada nang bergantung tuh boleh aja, nang kada ketujuh ributnya itu nah. Jadi kita supaya kada ribut berbagi. Ada door prize rame nanti itu. Jadi tanggal 8-nya di Maulidan, siangnya langsung berangkat bini kita ke Jakarta untuk menunggu berdahulu di Jakarta. Tanggal 10-nya Anyar kami tulakan rombongan berangkat umroh. Ada apa? Oh iya. Tanggal 10 Senin jam 10 berangkat pagi insyaallah. Kalau haji tanggal berapa? Tanggal 9 lah. Yang kemarin ya. Ada masih insyaallah. Nah jadi ekspresi kegembiraan tadi silakan bermacam-macam, asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah coba kalau orang Madura mengundang, luar biasa. Kalau kita diundang lawan bubuhan Madura itu jangan pakai motor datang, harus pakai mobil. Kenapa? Kada muat membawa buliknya. Dari nang harus buah-buah sampai nang ganal ada, nang dari kelengkeng sampai kelapa sampai nanas. Pisang nang ganal-ganal tuh. Jadi jar kita ini kalau datang ke undangan bubuhan Madura kada bisa pakai motor, pakai mobil pickup. Iya bujuran, ada mobil pickup. Pokoknya kena orang Bugis, kena orang orang Madura, waduh, hibak mobil. Kada bisa dimakan juga, sampai tetangga bagi-bagi. Kalau datang ke pondok sudah kekanakan makan terus. Luar biasa itu apa? Ekspresi kegembiraan. Dan subhanallah tidak pernah orang jerak ketika bersedekah di bulan Maulid. Tahun ini dia bersedekah peringatan Maulid, tahun depan dia bersedekah lebih banyak lagi. Kenapa? Karena itu pasti kalau kita bersedekah karena bergembira dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, maka Allah tambahkan rezekinya, Allah banyakkan rezekinya, dan Allah berkahi rezekinya. Lihat saja, tahun depan pasti lebih meriah lagi. Di mana-mana pasti seperti itu. Nah oleh karena itu, karena ini bulan Maulid, mari kita bergembira dengan memperingati bulan Maulid ini, hadir di majelis taklim atau sekurang-kurangnya. Nah ada orang bersumbangan Maulid, ayo sumbang. Nasi kotak 2 kah, 3 kotak kah, 10 kotak kah, lebih bagus. Ya kalau ada umpama ada di situ bergantungan, umpat juga menyumbang apa bergantung di situ. Ya ini itu adat masyarakat masing-masing ya, punya adat masyarakat masing-masing. Kalau di Jawa itu di mana? Di Solo atau apa? Gerobak apa namanya? Jadi nang apa yang tinggi itu nah. Makanan macam-macam apa tuh? Nang kayak sampai setinggi ini nih. Pelapon. Itu istilahnya apa itu? Jadi gulungan apa? Nasi gulungan. Nanti selesai acara berubah berabutan ubahannya. Itu adat di sana, ekspresi kegembiraan. Ekspresi kegembiraan. Nggak dapat juga, ambil juga. Kenapa bisa demikian? Karena sahabat juga seperti itu kepada Nabi. Sahabat itu berebut. Jadi seakan-akan ini berebut berkahnya Nabi. Kenapa? Karena sahabat itu disebutkan di dalam riwayat, tidaklah liurnya Nabi jatuh ke tanah kecuali sahabat sudah berebutan dengan liurnya Nabi tadi. Bahkan dikatakan gara-gara liurnya Nabi mereka sampai bukan berebutan. Kayak seakan mau berkelahi itu. Begalut. Berubah. Jadi kalau Nabi mau beludah, Nabi biar anak beludah kah? Ada dosa lain di sini aja. Yang di samping kiri dapat sup. Gara-gara ludah, yang lain ribut, hendak mendapat ludahnya Nabi jual. Itu ekspresi kegembiraan. Tapi Nabi biasa saja begalut, Nabi biarkan itu. Makanya tadi ada sebagian guru juga dia begalut mengambil hadiah, dibiarkan. Kenapa? Karena itu ekspresi dari kegembiraan dia. Sebagaimana para sahabat berabut ketika datangnya Nabi. Rabut untuk melihat Nabi. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, berhijrah, mereka berebut melihat Nabi. Yang mana Nabi? Yang mana Nabi? Subhanallah. Itu tidak bisa ditahan. Kalau orang gembira itu sudah tidak bisa ditahan. Seorang sahabat dipuji sama Nabi. Kemudian sahabat ini joget di depan Nabi dia. Berjoget. Nabi biarkan dia berjoget sampai dia selesai. Nah itu ada yang namanya marawis.
yang orang bahadra itu, kemudian ada yang berjoget-joget. Itu ekspresi dari kegembiraan tadi. Ya, ala kulli hal, peringatan Maulid kita dianjurkan untuk bergembira, silakan dengan ekspresi apapun juga, tapi ingat selama itu tidak bertentangan dengan syariat maka boleh-boleh saja. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah gembirakan hati kita dengan datangnya bulan Maulid ini, dan insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah, dari kita punya keluarga, dari kita punya harta, dari kita punya usaha, dari kita punya kehidupan sampai dunia, dari dunia sampai ke negeri akhirat. Dan insya Allah dengan berkat Nabi kita Muhammad SAW, Allah ampuni dosa kita, Allah terima segala amal ibadah kita. Yang belum berangkat haji dan umrah mudah-mudahan segera berangkat, yang sudah mudah-mudahan bisa berangkat lagi. Dengan berkat Nabi Muhammad SAW, Allah kumpulkan kita bersama beliau dari dunia sampai ke negeri akhirat, dan sampai ke dalam surganya Allah bersama dengan Nabi, bertetangga dengan Nabi kita Muhammad SAW di surganya Allah yang maha kekal abadi. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasta'uduka hadhil ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin fa'arji'ha ilayna kullama nahtal ilayha waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.